Jadi kita akan bahas terkait nyusun LKKL ya. Rumit apa enggak sih nyusun LKKL? Selamat berjumpa kembali di kanal Posting Rules. Secara garis besar, laporan keuangan pemerintah itu melalui beberapa proses atau terbagi di dalam beberapa etapa. Jadi kalau kita di pemerintah pusat ada dua, yaitu LKBUN, jadi laporan keuangan tingkat bendahara umum negara, itu ada di Ditjen Pembendaharaan di Kementerian Keuangan, maupun LKKL, yaitu laporan keuangan tingkat kementerian atau lembaga yang turun sampai Satker. Nah, itulah yang nanti akan digabung menjadi satu, nanti menjadi LKPP, yaitu laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian ada yang kedua, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Nah, ini masing-masing pemerintah daerah akan membuat atau menyusun laporan keuangannya, sehingga nanti akan tetap disampaikan mengalir ke atas. Sehingga nanti pada endingnya yang ketiga adalah laporan keuangan pemerintah konsolidasian, jadi menggabungkan antara LKPP sama LKPD. Kita bahas untuk laporan keuangan tingkat kementerian lembaga, tentunya di instansi yang berada yang paling bawah di tingkat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran atau Satker. Ya, nah, jadi ada beberapa alur yang sebenarnya kita harus pahami dalam mekanisme penyusunan laporan keuangan ini. Yang pertama adalah tentu kita harus melihat kembali saldo awal yang ada di tahun sebelumnya. Ya, tentunya posisi yang diharapkan adalah sudah audited, di mana itu sudah melalui beberapa pemeriksaan oleh APIP maupun BPK, sehingga opini yang dikeluarkan itu apakah sudah ada wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, ataupun opini-opini yang lain dari BPK. Nah, tentunya di sini saldo yang ada ini di saldo akhir neraca tahun, katakan sekarang 2021, kita lihat di 2020 audited, itu yang nanti akan kita konversi untuk menjadi neraca per 1 Januari 2021. Sehingga nanti disinilah kita sebut sebagai saldo awal. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita harus melakukan jurnal balik atas transaksi akrual yang terjadi di tahun, khususnya di akhir tahun 2020 ya, atau di tahun yang lalu. Jadi transaksi-transaksi ini apakah kondisinya sudah diselesaikan, sudah terbayar, atau mungkin ada pendapatan yang sudah diterima di tahun 2021, ataupun mungkin transaksi-transaksi akrual lain yang memang sekiranya itu masih posisinya sudah terselesaikan atau belum. Sehingga kalau yang sudah, ini harus kita buat jurnal balik, sehingga nanti sudah tidak akan menjadi ganjalan, terutama akan muncul transaksi yang terkait utang maupun piutang itu tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus merekam dokumen sumber. Dokumen sumber ini macamnya ada beberapa. Yang pertama adalah dokumen terkait penganggaran, adalah DIPA ya, yang merupakan pecahan dari APBN, di mana di situ akan terdapat pagu belanja dari setiap Satker itu, maupun juga estimasi pendapatan yang biasanya itu menjadi tusi dari KL tersebut. Nah, itu nanti harus direkam sehingga nanti dimasukkan salah satu sebagai dokumen transaksi pencatatan nanti di SAIBA yang mengalir dari aplikasi 1DJA, Kasas, dan akhirnya juga ke SAIBA. Kalau yang sudah pakai Sakti mungkin lebih enak lagi ya. Oke. Yang kedua itu adalah terkait dokumen untuk realisasi atau dalam hal ini pelaksanaan anggaran, khususnya di anggaran belanjanya. Jadi kalau belanja itu berarti yang sering kita dengar itu SPM, SP2D gitu ya, dengan berapa jenis belanja, ada belanja pegawai, ada belanja barang, ada belanja modal, ada belanja sosial. Nah, itu nanti dari hasil pemrosesan yang oleh teman-teman dari BPK, BPSPM
kemudian nanti sudah terbit SP2D-nya diproses di KPPN, dan kita bisa cek di OSPAN, sehingga bisa kita rekam atau kita pindahkan datanya dari SAS ke Saiba, sehingga nanti secara otomatis kita nggak perlu nginput lagi gitu kan. Nah, tapi itu harus kita cross check sehingga datanya lengkap atau tidak gitu. Nah, yang selanjutnya dokumen sumber yang lain adalah bagi yang mengelola hibah, otomatis dia juga harus bisa mendokumentasikan untuk terkait transaksi-transaksi, baik itu mulai dari pengajuan register hibah sampai dengan pengesahan hibah. Nah, kalau untuk yang realisasi ini lebih penekanannya adalah pengesahan hibahnya, jadi pengesahan baik pendapatan, penggunaan belanjanya, ataupun nanti sisa hibah yang tidak dipakai. Nah, itu harus diinput ya, sehingga nanti kondisinya ini bisa ketahui secara real time. Nah, nanti kita akan bedah di suatu saat nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait SP2 BPLU ya. Mungkin teman-teman di BPLU setiap triwulan mengajukan pengesahan baik itu pendapatan atau belanja. Nah, ini saya yakin juga metodenya tidak sama dengan hibah uang tadi ya. Nah, itu harus direkam. Kemudian untuk dokumen yang lain adalah dokumen penerimaan. Nah, dokumen penerimaan ini lebih kita spesifikkan adalah penerimaan bukan pajak ya. Kalau yang pajak itu sudah semua dicatat, diadministrasikan itu oleh teman-teman dari Ditjen Pajak di Kementerian Keuangan. Tapi kalau untuk yang PNBP itu masing-masing kementerian lembaga yang memang dia punya institusi untuk dia mengelola untuk PNBP ini, tentunya akan selalu dibukukan dan direkam baik oleh bendahara penerimanya maupun oleh petugas keuangan atau akuntansinya, maksud saya itu di aplikasi Saiba. Nah, itu sehingga akan cross check ya berapa angkanya, karena itu kan di store-nya sudah pakai MPN ya atau di Simponi, sehingga ini nanti kita bisa sajikan secara real time. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait data-data untuk pengembalian belanja. Apakah masih ada pengembalian belanja? Nah, ini kalau misalnya kelebihan bayar atau apa, dalam tanda kutip bahwa mungkin Satker salah menghitung, maka dia ada kewajiban untuk mengembalikan selisih itu ke negara di tahun anggaran berjalan, maka ya itu harus menyetor dengan SSBP, dan itu harus direkam juga di Saiba ya. Kemudian ada juga terkait pengesahan hibah barang, jasa, dan surat berharga ya. Dan di sini nanti hanya membedakan kalau yang uang otomatis pakunya harus masuk di IPA dan kita realisasikan dengan pengesahan hibah SPHL, SP3HL. Tapi kalau memo pengesahan hibah langsung bentuk uang itu tadi hanya kita ajukan selama sudah terbit register hibahnya, maka kita ajukan pengesahan hibah untuk barang ini untuk tercatat di SPAN oleh KPPN ya. Nah, jadi selalu dipantau transaksi-transaksi tersebut. Transaksi yang lain adalah transaksi-transaksi akrual ya. Jadi kalau transaksi akrual itu ya jurnal-jurnal. Jadi kalau kita ingat tadi jurnal baliknya gitu kita bikin di tahun ini. Nah, nanti pada tahun ini kita akan juga melakukan jurnal transaksi akrual khusus untuk yang penyesuaian di semester 1, kemudian semester 2. Jadi ya kita harus bisa menginventarisasinya sih nanti transaksi-transaksi itu. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari data-data lain yang dibutuhkan. Itu adalah terkait data kirim dari aplikasi yang lain. Yang pertama adalah dari persediaan dulu. Jadi persediaan itu dari belanja barang yang sudah kita realisasikan itu ada yang berbentuk barang persediaan yang masuk gudang misalnya. Nah, kita inventaris di gudang ini kan tentu ada pembukuannya, barang keluar masuk gitu ya. Jadi kita harus cek kembali gitu kan. Nah, proses pembukaan inilah yang nanti juga dimasukkan di aplikasi Saiba, yang nanti akan dikirim dulu ke Simak BMN untuk nanti dipres jadi satu, nanti dikirim ke Saiba. Kemudian yang kedua, data-data realisasi mengenai BMN ya, barang milik negara. Tentunya ini rata-rata semua bermula dari belanja 53 atau belanja modal ya. Rata-ratanya seperti itu. Dan saya yakin itu juga
ada juga histori dari tahun-tahun sebelumnya terkait pengadaan itu tadi, sehingga kita juga harus selalu sampaikan secara real time di neraca, sehingga harus dikirimkan tiap bulan ke Saiba ya. Kemudian data yang lain adalah terkait laporan capaian output kinerja yang sekarang yang lagi tren ya. Jadi harapannya terkonfirmasi bahwa progres tiap bulan itu dari proses pelaksanaan anggaran itu juga Bapak Ibu atau sobat-sobat posting rule bisa melihat progresnya, apakah itu ada gap antara berapa yang sudah direalisasikan secara anggaran atau capaian fisik yang ada di lapangan. Bisa fisik, bisa mungkin orang, bisa apa, tergantung kalau yang tertera di halaman 1 Adipa ya. Nah, dari semua data itu nanti kita akan catat oleh di aplikasi Saiba, otomatis tidak susah-susah lagi kita harus melakukan jurnal secara manual, tidak, tapi secara by system, sehingga nanti setiap transaksi itu sudah ada bagaimana kodifikasi referensi yang menyatukan bahwa transaksi ini akan terbentuk jurnal ini, sehingga nanti dengan jurnal ini nanti akan diinventarisir ya, nanti dibukukan dalam satu periode. Nah, sehingga nanti kita tinggal tekan posting ya. Jadi kalau teman-teman biasanya tekan posting itu apa? Posting itu adalah bagaimana memindahkan jurnal-jurnal tadi sesuai kelompoknya di buku besar. Jadi kelompok di buku besar itu berdasarkan kelompok akunnya. Jadi akun berapa? Oh, ini transaksinya dari tanggal sekian. Nah, ini kita pilah berdasarkan terjadinya transaksinya. Nah, nanti dari setiap pengelolaan posting ini tadi akan dibedakan menjadi 2 nanti secara otomatis. Yang pertama terkait buku besar kas dan buku besar akrual. Jadi kalau untuk kas ini lebih bagaimana tetap mengikuti basis kas ya. Basis kas yang zaman dulu itu masih lebih ke proses realisasi anggaran. Jadi pagu tadi berapa, kemudian sudah ada realisasi berapa, sisa pagu ada berapa. Nah, ini memang untuk kebutuhan pimpinan ya, biasanya LRA ini ya. Jadi nanti akan mengalir dari buku besar kas menuju neraca percobaan basis kas, dan nanti akan menjadi LRA, laporan realisasi anggaran. Habis itu kita kembali ke buku besar akrual. Nah, jadi setelah dari buku besar akrual tadi nanti akan diolah untuk setiap periodenya, nanti akan dijumlah ya per akunnya itu, maka dipindahkan di buku besar akrual. Akrual nanti akan memproduksi beberapa laporan. Yang pertama adalah laporan LO atau laporan operasional, kemudian LPE, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Dan laporan-laporan inilah yang nanti akan merepresentasikan terkait masalah akrual di tingkat kementerian lembaga ya. Nah, kemudian untuk terkait yang lain adalah laporan kinerja. Nah, kalau dulu lakin ya kita sebut. Nah, laporan kinerja ini berdasarkan capaian output dari target yang ada sudah terrealisasi secara progres fisik dan persentasenya seperti apa. Nah, ini juga nanti akan dimasukkan. Nah, berdasarkan dari laporan-laporan ini kita bisa nyusun untuk LK ya. Jadi laporan keuangan di tingkat Satker. Namun dengan adanya ketentuan baru, semuanya harus diunggah dulu ya di aplikasi e-Rekon. Harapannya bisa disandingkan data dengan SIAP ya, sistem akuntansi pemerintah pusat ya. Nah, dalam hal ini diwakili oleh KPPN. Jadi WAKPA atau Satker dengan KPPN saling melakukan rekonsiliasi data ya, sehingga nanti akan ketemu apakah ada selisih atau enggak. Kalau misalnya ada ya langsung diperbaiki, kita upload ulang lagi perbaikan. Kalau misalnya tidak ada, nanti akan terbit berita acara rekonsiliasi. Tentunya ini sudah melewati beberapa analisa terkait laporan hasil rekonsiliasinya, kemudian nanti apakah ada catatannya atau tidak di dalam berita acara itu. Nah, harapannya dari berita acara ini saat ini sudah terbit, sehingga nanti kita bisa lakukan proses yang lain, yaitu penyusunan untuk terkait draft laporan keuangan tadi. Nah,
Kalau sudah, nah draft laporan keuangan ini kalau misalnya di tingkat WAPA mungkin bisa diambil dari SAIBA atau Erekon. Tapi kalau di tingkat unit akuntansi atau entitas akuntansi di atasnya, berarti dia harus menggunakan Erekon untuk mengkompilasinya. Sehingga baik itu di UAPPAW atau UAPPA eselon 1 atau UAPA ya di tingkat kementerian, maka wajib untuk melakukan penyusunan laporan keuangan ini dari aplikasi Erekon ya, karena itu sudah disediakan, jadi gampang aja. Nah, harapan kita sebelum menyusun laporan keuangan tidak langsung kita susun begitu saja, tetapi perlu kita telaah dengan kertas kerja telaah yang mungkin sudah kita sampaikan ya, sudah beberapa kali juga mungkin ke teman-teman, bahwa dengan kertas kerja telaah itu diharapkan tidak menjadi pertanyaan ya, dalam artian gini, laporan yang Bapak Ibu susun ini bisa dikatakan valid ya, kita analisa apakah secara neraca disampaikan atau di ini sudah benar atau belum, LO-nya juga sudah benar atau belum, LPE-nya juga sudah benar belum, kemudian ada pagu minus atau tidak, dan semuanya itu bisa kita jelaskan terkait pengungkapan penuh atau full disclosure. Nah, pengungkapan penuh inilah yang sebenarnya kita harus jaga ya, sehingga nanti kalau sudah misalnya ada hal-hal yang memang perlu kita sampaikan, maka nanti itu menjadi salah satu bahan dalam penulisan catatan atas laporan keuangan. Nah, berdasarkan dari telah itulah yang seharusnya kita bisa sarikan atau sadur ke catatan atas laporan keuangan itu tadi. Nah, dari hasil itulah kita gabung dengan cetakan laporan, baik itu dari SAIBA, SIMAK, persediaan, maupun beberapa aplikasi yang lain yang memang itu diperlukan. Nah, dan dokumen mungkin ada rekening, ada seperti setor untuk PNBP dan lain-lain yang memang dipersyaratkan untuk sebagai lampiran. Nah, dari situ nanti kita collect ya, kita kumpul, nanti kita akan produce untuk laporan keuangan ini tadi. Nanti di akhir tahun kita akan buat itu laporan keuangan unaudited. Kalau semester ya semester 1. Kalau misalnya di tahunan unaudited. Unaudited ini nanti kalau sudah dipublish, disampaikan baik secara soft copy, hard copy ke entitas akuntansi di atasnya, nanti akan diverifikasi, kemudian ada juga direview oleh APIP. APIP itu biasanya BPK, inspektorat atau siapa. Nah, kalau sudah di tingkat kementerian itu nanti sebelum disampaikan juga ke tingkat eselon 1, kemudian nanti akan dikonsolidasikan juga dengan LKBUN maupun ini, nanti akan direview juga oleh BPK, sehingga akan diaudit, dan harapannya di sini akan keluar rekomendasi terkait opini yang akan atas laporan keuangan itu tadi, apakah wajar tanpa pengecualian atau bagaimana. Nah, sehingga nanti harapannya inilah yang menjadi dasar untuk saldo awal di tahun berikutnya, sehingga siklusnya akan seperti itu terus ya. Jadi mungkin pengetahuannya begitu aja kali ya, paling bahasa dengan bahasa yang gampang dan singkat yang bisa saya ceritakan kepada sobat-sobat posting. Oke, gitu aja. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam posting. Ikuti terus episode berikutnya. Hanya tayang di YouTube dan simak di Spotify, Anchor, Google Podcast, dan Apple Podcast. Jangan lupa nonton nah.